kita persilahkan sekaligus mengundang Ibu Ya. untuk menyampaikan paparan dari KJRI Davao. Ya. Silakan Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Krisna. Waalaikumsalam. Bapak Ibu di Direktorat Asia Tenggara serta Bapak Ibu Fungsi Ekonomi di wilayah Astara. Mohon izin, saya Elisha Fitri Handayani, pelaksana fungsi ekonomi di KJRI Davao City, ingin memberikan sedikit gambaran terkait dengan peluang investasi di sektor energi di wilayah kerja kami di Mindanao, Filipina bagian selatan. Izin kami ingin memberikan sedikit gambaran mengenai wilayah kerja kami, yaitu Mindanao. Tadi Pak Dopi sudah menyampaikan terkait peluang potensi Filipina secara keseluruhan. Nah, untuk Mindanao sendiri, wilayah kerja kami itu adalah pulau yang berada di bagian selatan Filipina. Wilayah kerja KJRI bukan hanya di Mindanao, namun juga di Pulau Basilan, Sulu, dan Tawi-Tawi. Luasnya sekitar 106.000 km persegi dengan 4 kota utama, yaitu Davao City, Cagayan de Oro, General Santos, serta Zamboanga. Jumlah penduduknya sendiri sekitar 26 juta jiwa. Nah, tadi Pak Dopi sudah menyampaikan terkait dengan total konsumsi energi di Filipina secara keseluruhan. Untuk gambaran Mindanao sendiri, dalam tabel ini kita bisa melihat, Bapak Ibu, bahwa dari tahun 1990 sampai 2017 dan sekarang ke 2020 itu semakin terjadi peningkatan dari jumlah konsumsi energi. Yang paling besar konsumsi energinya itu memang untuk industri, karena wilayah region Mindanao itu di bagian Northern Mindanao atau utara, di kota Cagayan de Oro itu merupakan salah satu kota industri. Selain itu untuk transportasi, komersial, agriculture, dan yang terakhir untuk residential. Lalu dalam paparan ini mungkin kami membahas di 4 sektor ini, yaitu minyak bumi, batu bara, energi terbarukan, dan power sector. Untuk minyak bumi sendiri, pemerintah Filipina itu melalui Presidential Decree nomor 87 itu memberikan mandat kepada Kementerian Energi untuk mempromosikan dan melakukan ekspansi, pengembangan, dan produksi minyak bumi di Filipina melalui kontrak layanan atau Petroleum Service Contracts. Saat ini terdapat 20 service kontrak tersebut yang berada di wilayah Filipina. DOE atau Department of Energy saat ini sangat mendorong lebih banyak investasi lagi untuk eksplorasi minyak bumi di bawah program The Philippine Conventional Energy Contracting Program atau PCECP. Di bawah program ini nanti adalah mekanisme pemberian kontrak layanan minyak bumi yang memungkinkan pemerintah untuk mengembangkan sumber daya minyak melalui kemitraan antara perusahaan eksplorasi domestik, internasional yang memenuhi persyaratan. Dengan program ini diharapkan nanti terdapat proses seleksi yang merupakan lebih kompetitif dan proses nominasi juga. Ini 20 service kontrak yang aktif di Filipina. Selanjutnya dari kami mendapatkan data dari Mindanao Development Authority bahwa di wilayah Mindanao terdapat penawaran area untuk eksplorasi minyak bumi. Terdapat 6 area, 3 berada di Laut Sulu. Di sekitar Laut Sulu ada area 5, area 7, serta area 6. Dan untuk di daratannya sendiri ada 3, di area 8, 9, dan 10 yang berada di wilayah Provinsi Agusan, Davao Basin. Untuk sektor batu bara sendiri, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dopi bahwa memang Filipina ini konsumsi batu baranya memang sangat besar juga, dan impornya memang paling besar dari Indonesia, diikuti oleh Rusia, Australia, Vietnam, dan negara lainnya. Ini ada juga data terkait dengan coal operating contractors yang masih berada di exploration stage. Di wilayah kerja kami yang di bawah, yang Mindanao, ini
tertera juga infonya. Mungkin nanti bagi BUMN yang mau tahu lebih lanjut juga bisa kami bantu menjelaskan atau bagaimana. Ini ada beberapa perusahaannya. Lalu yang selanjutnya adalah ini yang sudah di production stage yang juga sudah lumayan banyak, dan memang ini bukan hanya data Mindanao tapi juga Luzon serta Visayas. Ini gambaran terkait dengan regional coal resources yang ada. Ini yang dapat kami infokan bahwa wilayah kerja Mindanao itu yang berwarna merah. Ada Davao, Surigao, Zamboanga, Bukidnon, Maguindanao, Sarangani, South Kota Bato, dan Sultan Kudarat. Ada potensi batu bara yang cukup, dan memang beberapa wilayah seperti Bukidnon, Maguindanao, Sarangani, dan Sultan Kudarat ini belum dieksplorasi lebih lanjut, Pak. Masih hanya diketahui informasi ada potensinya. Mungkin memang kalau ada perusahaan Indonesia yang tertarik kita bisa eksplor untuk lebih lanjut. Selanjutnya untuk yang energi terbarukan, memang pemerintah sendiri juga mendorong untuk penggunaan dan pengembangan dari energi terbarukan melalui program dan sistem seperti yang tertera. Sektor energi terbarukannya yang merupakan catatan kami di Mindanao itu ada geothermal. Untuk geothermal ini terdapat 7 potensial proyek yang berada di Mindanao, di wilayah utara dan di wilayah Davao, dengan kapasitas potensial sebesar 80 MW, serta yang kedua hydropower. Di Mindanao juga merupakan tempat yang berpotensi untuk pengembangan hydropower karena peringkat kedua di Filipina, pertamanya Luzon, dan di Mindanao sendiri mereka melakukan perencanaan untuk potensi 1012 MW dari kapasitas 81 hydropower yang sudah ada proyek-proyeknya. Yang selanjutnya adalah angin. Berdasarkan data dari National Renewable Energy Laboratory of the United States, mereka melakukan assessment untuk potensi energi angin di Mindanao itu terdapat di wilayah Northern Mindanao, khususnya di provinsi Agusan del Sur, Agusan del Norte, dan Surigao del Norte. Untuk selanjutnya adalah solar. Untuk solar sendiri diprediksikan pada tahun 2022 akan memainkan peranan penting untuk kebutuhan listrik di rumah tangga di Mindanao. Terdapat rencana program untuk mengimplementasikan sebanyak 636 11 MW, di mana kapasitas terbesarnya sebanyak 175 MW di Provinsi Sarangani. Selain itu juga dikembangkan potensi energi ocean. Jadi di Mindanao sendiri ada tempat proyek dari 6 MW Gabok Channel Ocean yang berlokasi di Surigao del Norte. Ini memang masih dalam tahap pengembangan dan dari Department of Energy sendiri masih juga terus memantau perkembangan tren internasional dan mengamati perkembangan dari teknologinya untuk diterapkan di Mindanao. Selain itu, sektor energi terbarukan lainnya yaitu biomass dan biofuels. Biomass sendiri karena di Mindanao itu produk utamanya adalah pertanian dan mereka melihat ada potensi tersebut sehingga mereka terus mengembangkan potensi tersebut. Selanjutnya untuk power sector, di Mindanao sendiri kebutuhannya itu diprediksikan sampai tahun 2040 akan sampai ke 10.200 MW, dan tentunya ini membutuhkan sumber daya yang cukup ke depannya. Terdapat proyek dari pihak swasta di Mindanao, ada 11 committed projects in the pipeline dengan kapasitas totalnya 779 MW dengan 41 indikatif power projects lainnya. Fuel type-nya itu ada batu bara, minyak bumi, natural gas, serta renewable energy. Untuk yang angin ini memang masih sangat kecil sekali sehingga belum muncul di tabel.
Nah, dari Mindanao Development Authority sendiri itu merekomendasikan power plant connection point di beberapa titik yang terlampir di gambar. Ini wilayahnya semua berada di Mindanao. Mungkin kalau memang PLN atau perusahaan lainnya yang tertarik, kami bisa membantu untuk memfasilitasinya. Karena ini proyeknya nanti berlangsung sampai ke tahun 2040. Juga terdapat sedang dibangun Mindanao Visayas Interconnection Project. Ini akan menyambungkan sambungan listrik dari Mindanao ke Visaya juga. Memang mereka ada target akan selesai pada Desember 2020, namun karena adanya COVID semakin mundur ke Desember 2021. Tadi ini peta yang sebelah kanan sudah disampaikan oleh Pak Dopi untuk ideal location for investment. Yang sebelah kiri adalah wilayah Mindanao, di mana terdapat 6 tempat yang sangat potensial untuk investasi serta didorong oleh pemerintah untuk dilakukan investasinya bagi pihak swasta dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ini juga tadi sudah dijelaskan Pak Dopi bahwa memang untuk energy project di bidang minyak bumi dan minyak bumi dan power plant itu bisa dimiliki kepemilikannya oleh asing sebanyak 100%, sementara untuk batu bara dan renewable energy itu 60% harus Filipina dan 40% baru oleh asing. Untuk insentif yang diberikan untuk investasi di bidang energi, terdapat 2 insentif, yaitu income tax holiday, yaitu pembebasan pajak dan bea atas suku cadang impor. Yang kedua, pembebasan dari iuran dermaga dan pajak ekspor, serta bea pungutan dan biaya lainnya. Serta modifikasi tarif untuk peralatan modal sesuai dengan Executive Order nomor 313 dan layanan pemberian kredit pajak. Selain itu juga terdapat potongan tambahan dari penghasilan kena pajak. Sedangkan untuk non-fiscal insentifnya, perusahaan tersebut dapat memperkerjakan WNA, diberi kemudahan untuk itu. Selain itu penyederhanaan prosedur bea cukai, kemudahan impor barang, dan privilege untuk mengoperasikan gudang manufaktur atau perdagangan berikat sesuai dengan aturan bea cukai dan segala aturan yang berlaku. Untuk sementara mungkin demikian Bapak yang dapat kami sampaikan. Untuk koordinasi lebih lanjut nanti kami juga meninggalkan kontak kami di paparan tersebut bagi perusahaan Indonesia yang ingin berkomunikasi lebih lanjut. Demikian kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eli dari KJRI Davao City. Terima kasih banyak. Ya, Pak. Salam buat Pak Diki ya. Ya, Pak Pak. Diki, Pak Konjen. Bilang salam dari sahabatnya yang ada di tanah air gitu. Siap. Terima kasih Pak Krisna. Ya, terima kasih.